Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 30 Agustus 2022 berjudul Masalah Yesusku Besar. Bahan bacaan kita dari Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Banyak orang Kristen yang meskipun sudah mengikuti Kristus puluhan tahun, masih saja mengalami kebutaan rohani. Tandanya, saudara masih diliputi dengan kecemasan yang berlebihan. Begitu kesulitan datang, saudara khawatir. Khawatir satu hal, lalu merembet kepada banyak hal. Kekhawatiran terus berkepanjangan berhari-hari, bahkan tahunan. Saudara tidak ubahnya seperti pelayan Elisa, bujang yang disebutkan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai 23. Meski ia adalah seorang percaya, ia sangat ketakutan. Ia merasa tidak berdaya ketika dikepung oleh tentara Aram. Itulah sebabnya ia tidak dapat melihat kereta kuda berapi Allah yang mengelilinginya. Elisa lalu berdoa kepada Allah untuk membuka mata bujangnya ini. Tanda bahwa saudara tidak lagi buta secara rohani adalah melihat penyertaan Allah yang tidak lagi abstrak. Bukan teori, tetapi realitas. Realitas yang menyembuhkan, menggerakkan, mengubahkan. Saudara melihat pengampunan, karunia, pemeliharaan Allah sebagai sesuatu yang menakjubkan untuk kesekian kalinya. Saudara tidak mungkin dipenuhi kekhawatiran kalau melihat realitas tangan Allah yang menyertai saudara. Bagaimana saudara tidak menjadi hamba Elisa yang buta rohani, tetapi seperti Elisa yang melek rohani? Tentu dengan mengandalkan bukan diri sendiri, tetapi Tuhan Yesus. Narasi tentang Elisa ini sebetulnya juga menunjuk kepada Tuhan Yesus. Alkitab bukanlah buku yang mengajarkan saudara menjadi manusia anti khawatir atau anti stres. Alkitab adalah firman Tuhan yang menyatakan bahwa saudara adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan Yesus yang memampukan saudara untuk menjadi orang yang berani berserah kepada Yesus. Sebagaimana kisah Elisa yang dikepung oleh tentara Aram, bujangnya ketakutan, sejumlah besar pasukan kereta kuda berapi mengelilingi mereka, demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dikepung oleh pemimpin, imam besar, dan tua-tua Yahudi. Muridnya Petrus ketakutan, dan 12 pasukan malaikat siap menolong Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 53. Namun ada perbedaan yang penting tentang keduanya. Pasukan kereta kuda berapi tersebut menolong Elisa dan bujangnya luput dari tangan tentara Aram. Namun pasukan malaikat itu tidak menolong Yesus. Mengapa? Karena Yesus memang datang ke dunia memang untuk ditangkap, untuk diadili, untuk disiksa, untuk disalib, dan mati serta bangkit bagi saudara. Yesus sengaja tidak meminta pertolongan pasukan malaikat agar saudara yang sekarang hidup di dalam Dia tidak pernah di posisi yang tidak ditolong oleh Allah. Tuhan Yesus selalu menyertai dan siap menolong saudara. Ia lebih besar dari setiap masalah saudara. Saudara perlu berdoa supaya Tuhan Yesus mencelikkan mata rohani saudara. Bukan untuk melihat pasukan kereta kuda berapi dari Allah, namun untuk melihat Yesus itu lebih real dalam hidup saudara. Saudara kan sering berteriak di dalam doa, Yesus, masalahku besar. Namun sekarang saudara harus berdoa, masalah Yesusku besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami menghadapi masalah, kami melihat Engkau.
melihat Engkau lebih besar daripada masalah kami, melihat Engkau lebih besar daripada apa yang harus kami tanggung, melihat Engkau lebih besar dari apapun yang sedang terjadi dan harus kami hadapi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami menjadi orang yang berani di dalam hidup kami untuk tetap terus beriman, percaya kepada Tuhan apapun situasi, keadaan yang kami hadapi, supaya melaluinya kami boleh makin mengenal Engkau dan melalui hidup kami, orang boleh juga mengenal Engkau. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.